Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku pemirsa Tembelang TV, dulur-dulur warga kota Jombang khususnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku, saat ini saya berada di Desa Karangmojo. Tepatnya ini di Dusun Kendal Santren. Dusun Kendal Santren. Saya saat ini berada di area Masjid Al-Islah. Ini adalah Masjid Al-Islah yang berada di Desa Karangmojo. Saudaraku semuanya, nanti panjenengan semua akan saya ajak berziarah ke salah satu sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat pada waktu itu, yang namanya Mbah Kyai Aliuddin. Yang mana Mbah Kyai Aliuddin ini pertama kali datang ke tempat ini dan kemudian syiar agama. Beliau mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat sekitar di tempat ini. Perlu diketahui bahwasannya Mbah Aliuddin waktu ketika nyampe di tempat ini, beliau dulu yang pada akhirnya mendirikan tempat untuk beribadah atau kayak musola panggung lah, yang pada akhirnya kemudian beliau mengajarkan ngaji kepada murid-muridnya, santri-santrinya. Dan saudaraku, nanti sebelum kita berziarah, sebelum sampaian semua, saya ajak nanti berdoa di makam beliau Mbah Kyai Aliuddin. Nanti insya Allah saya akan mewawancarai salah satu keluarga, termasuk beliau adalah takmir Masjid Al-Islah yang ada di Karangmojo ini, dan beliau adalah keturunan dari Mbah Kyai Aliuddin. Nah, ini saudaraku keadaan sekitar dari Masjid Al-Islah yang ada di Dusun Kendal Santren, Karangmojo Pelandaan. Nah, itu depan masjid ini adalah Sungai Berantas. Itu tanggul Sungai Berantas, dan ini adalah jalan raya dari arah Ploso menuju ke wilayah Nganjuk, bisa Kertosono atau ke Madiun. Nah, saudaraku, kalau lewat jalan raya ini bisa mampir ke Masjid Al-Islah ini untuk melaksanakan sholat. Nah, ini keadaan masjid dari Al-Islah. Itu ada beduk. Konon beduk ini sudah ada sejak zaman dulu, beduk yang mungkin dibuat langsung oleh Mbah Kyai Aliuddin waktu itu. Nah, ini kayu utuh ini saudaraku, kayunya utuh ini. Nah, peninggalan dari Mbah Kyai Aliuddin insya Allah ini. Nah, kita masuk ke dalam, nanti insya Allah kita akan bertemu dengan takmir masjid. Ini keadaan dalam masjid ini. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan takmir masjid. Alhamdulillah saudaraku pemirsa Tembelang TV dan khususnya dulur-dulur kota Jombang, wabil khusus saudara-saudaraku semuanya, warga Dusun Kendal Santren Karangmojo. Ini saya berada di Masjid Al-Islah. Masjid Al-Islah. Nah, ini saya ketemu langsung dengan beliau, ketua takmir. Beliau adalah ketua takmir Masjid Al-Islah. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Yi. Waalaikumsalam. Nah, beliau adalah Bapak Dimyati ini ya. Pak Dimyati ini adalah ketua takmir Masjid Al-Islah, sekaligus beliau adalah cucu atau cicit, cucu dari Mbah Barmawi. Otomatis kalau dengan Mbah Kyai Aliuddin cicit, buyut ya, buyut. Nah, bicaraku ini saya mau ngobrol-ngobrol terkait dengan sedikit tentang sejarah
perjalanan Mbak Aliuddin yang pada akhirnya syiar agama di Desa Karangmojo ini. Pak Dimyati, mohon sedikit disampaikan terkait sejarah perjuangan Mbak Aliuddin yang kemudian dilanjutkan estafet perjuangannya oleh putranya ingkang pari asma sinten? Putrane Mbak Aliuddin. Mbak Aliuddin. Babar Mawi. Babar Mawi. Babar Mawi ya ini. Pak Dimyati, ini masjid yang sedemikian rupa ini memang dari dulu seperti ini atau mungkin sudah beberapa kali mengalami perubahan? Ya, saya jelaskan menurut hanya sebatas keingatan saya dan cerita-cerita dari yang pendahulu-pendahulu. Cerita turun-temurun. Dulu waktu itu sekitar tahun 68 itu kan masih berupa langgar panggung gitu. 68 tahun 1968 masih berupa musola panggung tempat berhubung waktu itu dari pihak pemerintah desa waktu itu ada apa itu, ada perhatian ini Mbah Barmawi santrinya banyak kan, ngurusi Torekos juga kan. Nah, Toreko Ampasya itu kan kok tempatnya seperti ini. Akhirnya dari pihak kepala desa waktu itu koordinasi dengan masyarakat sini setempat bagaimana kalau ya itu jadikan masjid aja, karena waktu itu terus terang murid-murid Mbah Barmawi termasuk muslimin muslimah daerah Kendal Santren itu kalau hari Jumat itu menyebar kemana-mana. Ada yang Jumatan ke Gebang Bunder, ada yang Jumatan ke mana itu Megalu, ada yang ke Bangsri atau ke Klecor, berarti ke daerah lainnya gitu. Oh, waktu itu memang di sini belum menjadi masjid, belum dijadikan tempat Jumatan. Akhirnya dengan demikian ada perhatian dari pemerintah desa. Akhirnya waktu itu dibangun pertama kali masjid yang sekarang ada di belakang itu, pati dasarnya itu di dekat makam Mbah Barmawi itu. Oh, di situ ada bekas masjid lama gitu. Masjid lama. Oh, ngerti. Seakan-akan dari pihak desa maupun dari pihak Mbah Barmawi itu akan ada garis turun temurun gitu. Oh, gitu nggih. Nah, pada tahun 92 kurang lebih tahun 92 itu putra dari lurah yang terdahulu itu kan menjabat kepala desa. Oh, nggih. Masjidnya sudah parah, masjid lama itu. Sudah lama apa sudah parah ya. Kebetulan di sini cucu dari Mbah Barmawi juga sudah juga sebagai orang pemerintahan desa. Waktu itu menjabat sebagai akhirnya koordinasi antara Pak Lurah dan salah satu dari anak cucu Mbah Barmawi yang notabene nimbrung di pemerintah desa. Akhirnya dengan kesepakatan terus kemudian dibangun yang masjid yang ini atau yang ini. Oh, mungkin dengan pertimbangan dulu itu untuk mempermudah proses pembangunan. Akhirnya membuat pondasi di luar area. Mungkin maksudnya masjid lama tetap masih digunakan, tapi ini proses pembangunan bangunan masih berlanjut kan. Oh, berarti dulu itu memang Mbah Barmawi ini termasuk murid Mursyid Torekot Anfasya. Banyak pengikutnya dulu. Jadi dulu memang di sini itu Mbah Barmawi juga termasuk syiar agama, meneruskan estafet perjuangan dari Mbah Kiai Aliuddin. Kemudian yang pada akhirnya tahun berapa tadi Pak Dim ini dirubah menjadi masjid? Sekitar tahun 68. Terus kemudian dirubah lagi menjadi masjid yang seperti ini. Tahun 92. Terus kemudian berarti di tempat ini dulu juga ada sentra kegiatan untuk pendidikan formal? Ya sudah, namanya MI Al Islah juga namanya. MI Al Islah, saudaraku. Berarti di area masjid ini dulu juga ada sentra kegiatan pendidikan formal MI sudah beberapa meluluskan. sudah beberapa mau wisuda lah. Dan setiap acara wisudaan itu apa istilah bahasanya, impikan atau apa itu? Iya. Itu meriah, ramai sekali. Oh, ngaten nggih. Berbagai hiburan lah, mulai dari
panjat pinang, kalau dari atraksi Nggih. kan guru-gurunya kan juga orang NU itu kan banyak pendidikannya kan. Oh. Atraksi panjat pedang itu pokoknya sampai hampir 1 hari penuh tuh kegiatan itu acara nggih. pelulusan ya itu Murid itu nggih. luar biasa. Oh. Itu saya hanya sebatas cerita, saya belum masih kecil waktu Masih itu. kecil nggih. Hanya lampu itu lah sekilas gitu terbayang gitu, ingat nggak begitu jelas waktu ada keramaian gitu aja. Oke. Tapi waktu kan belum jelas itu acara apa gitu. Oh, berarti memang di tempat ini saudaraku, makanya dinamakan apa ini, dusun Kendal Santren. Santren ya. Memang dulu banyak santri yang istilahnya ngangsu kaweruh ngaji, yang dulunya memang diawali oleh Mbah Kiai Aliuddin, kemudian estafet perjuangannya dilanjutkan oleh Mbah Bar Mawi. Alhamdulillah, yang mana sampai saat ini masjid ini masih tetap menjadi sentra syiar kegiatan keagamaan di Desa Karangmojo. Alhamdulillah. Namun untuk madrasahnya sudah tidak ada ini ya. Ini ada dari rekan-rekan pengurus masjid maupun tokoh-tokoh masyarakat Nggih. di Kendal Santren ini mulai ada wacana membahas masalah apa itu untuk merintis menghidupkan kembali Pendidikan formal yang dulu barunya. sempat ada. Walaupun nanti sekaligus berupa MU Mungkin dinia dulu. dinia dulu ataupun RA atau apa yang sebentar sebagai pembuka awal untuk Nggih. memancing menggugah Nggih. memo yang dulu pernah terjadi Ah. di masa kejayaan-kejayaan seperti dulu bisa terwujud kembali. Alhamdulillah ya, kita berdoa saja mudah-mudahan bisa dijadikan tempat syiar seperti yang dahulu, karena dulu memang sudah ada pendidikan formal di Kendal Santren ini. Pak Dimyati, Iya. saya terima kasih waktunya. Sedikit sejarah yang seharusnya memang saya tahu terkait dengan syiar dari Mbah Aliuddin dan kemudian putranya Mbah Barmawi di Kendal Santren, dan ini memang perlu kita sampaikan biar anak cucu generasi penerus ini tahu sejarah tentang keberadaan yang namanya Masjid Al-Islah yang dulunya memang dirintis atau diawali oleh Mbah Kiai Aliuddin untuk sentra syiar agama Islam di wilayah Karangmojo. Mbah Dimyati, nyuwun tolong ini saya diantarkan ke makamnya Mbah Kiai Aliuddin Mbah Barmawi. Saudaraku semuanya, mari kita bersama-sama menuju ke makam Mbah Kiai Aliuddin dan Mbah Barmawi. Monggo Pak Dimyati. Kita menuju ke makam Mbah Aliuddin dan Mbah Barmawi. Berarti niki riyen anu nggih. Ih, napa sawah-sawah niki riyen nggih. Cuma satu rumah Mbak Barmawi dan satu sebelah sini. Oh, berarti ini dulu dalamnya Mbah Barmawi. Cuman berupa pekarangan kosong, sawah ke belakang dan banyak pohon salah, banyak kelapa itu tinggi. Sawu ada sawu nggih, sawu kecil. Ya, sampai ke belakang itu kan rimbun gitu lah. Oh, ngoten nggih. Di tempat orang-orang termasuk anak-anak itu Kerasan. buah kedondong itu besar sekali, Nggih. buah mangga juga itu kan tempat anak-anak kalau waktu habis ngarit, Nggih. lalu anak-anak yang sekolah MI itu kan Nggih. pada dibuat. Oh, berarti bangunan ini nggih. Ya, ini masjid lama. Ini dulu masjid lama. Masjid yang pertama. Yang sekitar tahun 68. Sekitar 68. Ini imamannya masih kelihatan ini saudaraku. Oh, yang kemudian renovasi yang kedua, yang ketiga nggih, yang kedua nggih. Yang pertama kan musola panggung ya. Yang pertama musola panggung jadikan masjid. Terus kemudian renovasi lagi tahun 1992 yang masjid sekarang. Monggo Pak Tim, ngene anu ziarah makamnya Mbah. Nah, menika makamnya. Oh, makam Mbah Kiai Mbah Barmawi. Ingkang makamnya Mbah Aliuddin. Oh, ini makamnya Mbah Aliuddin. Mbah Kiai Aliuddin, ini Mbah Jaya Truno. Oh, yang ini nggih. Insya Allah ini mungkin tidak lama lagi mungkin ada renovasi atau istilahnya
terkait dengan makam ya, insya Allah. Karena ini sudah di paving ini nggih, Iya. persiapan untuk apa perbaikan makam ini insya Allah. Terus catat ini yang bikin cukup ini Nggih. juga lain kepala desa lagi. Oh ngoten nggih. Ya Bapak kepala desa yang sekarang ini Bapak Suwita itu. Bapak Suwita. Nah, Bapak Suwita itu minta izin kepada warganya karena dia punya janji lah Nggih. bahwa Pak Suwita itu punya janji, Mbah kalau diizinkan saya besok akan memugar sarian jenengan. Oh ngoten. Akhirnya waktu itu berhubung dari keluarga menyetujui, akhirnya Pak Lurah Suwita mengumpulkan Karang Taruna dan remaja masjid. Waktu itu bulan puasa, malam-malam semua langsung digerakkan. Seketika itu malam hari pas habis sholat tarawih menebang kayu tanamannya Pak Lurah sendiri, kayu jati itu dibikin ini dulu. Untuk ini nggih. Ya, ini untuk cukupnya. Dulu ini kan kerangka dari kayu. Kayu jati nggih Ya, dulu. yang dari Pak Lurah Suwita itu Nggih. dibangun sebelah jungkup, akhirnya sesuai dipakan apa itu jati apa dimakan kan susuannya lembab dan basah. Nggih. Akhirnya tiangnya yang enggak tahan lama, akhirnya direnovasi lagi. Renovasi. Jadi diganti cor ini. Nggih. Jadi sudah zaman Pak Lurah istilahnya itu generasi ketiga dari lurah yang pertama bangun masjid dulu, Pak Konari. Pak Konari, terus ini maksudnya lurah ketiga ini yang ada ikatan emosional yang luar biasa kepada masalah keluarga Mbah Barmawi ini, termasuk urusan kemajidan ini. Nggih. Terima kasih Mbak Dim, monggo sareng-sareng kita berdoa Mbak Dim, monggo. Monggo jenengan kan. Jenengan mawon. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana butuh ya kana. Semua ila hadirat ikhwani wal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada ila sallallahu alaihi wa sallam ulama alamin wa nasan jamil malakat wa khususan syafil qadri dan rabbil wa al-Fatihah. Ademila sallallahu karamat wa ijazah al-diri daya yasi masyari bahwa Rasulullah sisi sanksilas dari ulama yang jumlah al-Fatihah. Saudara-saudaraku semuanya, saudaraku, alhamdulillah usai sudah perjumpaan kita di video saya kali ini, dan alhamdulillah inilah sedikit cerita sejarah tentang tokoh agama yang keberadaannya ada di Desa Karangmojo dan Masjid Al-Islah di Karangmojo. Beliau adalah Mbah Kyai Aliuddin dan menurunkan putranya Mbah Kyai Barmawi. Selamat mengikuti perjalanan saya terus di Tembelang TV. Terima kasih dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.